Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Wa qala aidan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Shadaqallah wa shadaqar rasulullah. Marilah kita tak bosan-bosannya memanjatkan puja dan disyukur atas anugerah yang Allah berikan pada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita hampir menyelesaikan ibadah shaum kita ini, dan semoga tujuan ibadah shaum yaitu la'allakum tattaqun bisa kita raih sekalipun dengan penuh perjuangan. Anak-anakku yang Bapak cintai, para pemirsa Semarak Ramadan penuh cinta, alhamdulillah anak-anakku, pada kesempatan hari ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang birrul walidain. Birrul walidain secara harfiah artinya berbuat baik kepada ibu bapak. Allah telah berfirman dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ayat ini artinya kurang lebih demikian. Allah telah menentukan, telah menjadi sebuah keputusan Allah, bahwa hendaknya kalian, kata Allah, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, dan diikuti perintah mengabdi kepada Allah ini, yaitu dengan kita agar berbuat baik kepada orang tua kita. Artinya pesan Allah ini ternyata setelah kita beribadah kepada Allah, setelah kita mengamalkan semangat tauhid, yaitu hanya menuhankan satu-satunya Allah, ternyata perbuatan baik yang kedua yaitu adalah hendaknya kita berbuat baik kepada orang tua. Ini menjadi pelajaran pada kita bahwa tauhid digandengkan dengan perintah untuk berbuat baik pada orang tua kita. Ada sebuah syair yang menarik, yang ini merupakan syair dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Waladatka ummuka yabna adama bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura
Fajhaj li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masruro. Waladatka ummuka, ibumu melahirkanmu, ya bena Adam, wahai anak manusia, bakian, menangis ketika kita dilahirkan oleh ibu kita. Wanasu haulaka yadhakuna sururo, sementara orang-orang di sekitar kita ketika kita menangis dilahirkan oleh ibu kita, sekitar kita orang-orang bergembira, tertawa gembira. Fajhaj li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahika masruro. Maka hendaklah dalam syair ini berpesan, fajhaj li nafsika, hendaklah usahakan diri kita ini an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahika masruro. Hendaklah kita usahakan ketika kita dalam kematian, hari kematian kita, orang-orang menangisi kita, sementara kita dohikam masruro, kita tertawa gembira. Ini syair ini sesungguhnya merupakan pelajaran buat kita bahwa hendaknya kita menjadi orang baik, yaitu agar kita berbuat baik kepada orang tua. Karena ibu kita melahirkan kita dan ayah, bapak kita berusaha mencari nafkah sehingga kemudian anak-anak menjadi besar, tumbuh, berkembang dan kemudian dibesarkan oleh orang tua kita. Walaupun pada saat kita dilahirkan kita menangis, tetapi ibu dan bapak kita bergembira menyambut kelahiran kita. Kemudian setelah kita tumbuh berkembang, hendaknya kita menjadi orang baik, berusaha untuk menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian setelah itu kita berusaha berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran sesuai dengan pesan surat Al-Asr, sehingga kemudian kita ketika kita meninggal, orang-orang menangisi kita, menangisi ibu bapak kita yang mungkin misalnya atas takdirnya kita lebih dahulu meninggal dan kita ditangisi oleh orang sekitar kita, dan itu berarti kita adalah manusia yang berguna. Kenapa? Karena mereka merasa kehilangan ketika kita meninggalkan dunia ini. Fajhaj li nafsika an takuna idza baqau fi yaumi mautika dhahika masruro. Nah, ini anak-anak ya. Kita harus jadi orang yang berguna, bermanfaat. Nah, sekarang Bapak bertanya, ketika kalian misalnya menggunakan gadget, menggunakan dawai dan asik bermain, asik melihat apa yang dalam HP itu, dalam gawai itu, dalam gadget itu. Sementara orang tua atau ibu kita memanggil, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan? Apakah menyongsong panggilan ibu, atau kemudian kalian sebaliknya cuek, tak peduli dengan panggilan orang tua, sampai kemudian mereka teriak-teriak dan kita asik dengan apa yang kita lakukan? Maka itu berarti kita telah dilelaikan oleh hal-hal yang sebetulnya tidak menjadikan kita sebagai anak yang soleh. Anak yang berbakti kepada orang tua adalah ketika dipanggil hendaknya menyahut, ketika disuruh hendaknya menyambut panggilan ibu dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Inilah wujud secara konkret kalian sebagai anak-anak yang notabene-nya hidup di zaman milenial ini, hendaknya tidak terpesona oleh aktivitas menggunakan gawai, menggunakan HP kita,
Sementara misalnya kemudian panggilan dari orang tua kita tidak pedulikan, dan inilah sebuah kecerobohan. Betul bahwa era sekarang adalah era 40.0, era informasi, era disrupsi, semua mengalami gangguan. Artinya baik tua maupun muda pasti akan dihadapkan pada godaan dan gangguan bagaimana kita melakukan sebuah komunikasi dan hendaknya tidak terjebak kepada hal-hal yang melenakan, tapi sebaliknya kita tetap berangkat sebagai orang-orang yang beradab dan menjunjung tinggi etika serta perintah orang tua kita. Itulah yang bisa saya sampaikan, anak-anak. Mudah-mudahan kalian jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tua, patuh ketika ibu kalian dan bapak kalian memanggil. Dan kalaupun kalian menggunakan HP atau gadget, gawai, hendaknya kita tahu membatasi waktu. Dan yang terpenting adalah menyahut panggilan orang tua, apatah lagi panggilan yang lebih tinggi dari itu, yaitu panggilan Allah. Ketika waktu sholat, hendaknya kalian menyahut adzan datang, kalian mencoba menjawab panggilan adzan itu dengan mempraktikkan sholat. Dan inilah barangkali semangat ibadah saum dengan tarawih yang kita lakukan dan amalan-amalan yang lain termasuk sedekah. Pada dasarnya itu semua adalah berusaha kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dan pada saat yang sama kita juga hendaknya dekat dengan sesama makhluk, terutama ayah dan ibu kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.